Wah, aku kenapa teriak-teriak biar yang jamaah ada di rumah kaget nonton Islam itu indah. Semangat, Semangat karena berusaha jadinya. mengidealkan diri. Masya Allah. Baik, mungkin bukan cuma aku aja yang mau jadi cowok ideal. Ini ada lagi curhatan dari jamaah yang akan aku bacain. Insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya. Akan langsung aku bacain. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Dulu pernah ada yang datang laki-laki ideal dan idaman banget. Wah, ini seorang perempuan yang curhat. Dia soleh, bahkan dari keluarga yang taat agama dan berpendidikan. Saya suka dan tertarik, kemudian dia datang melamar saya, tapi ternyata oleh orang tua saya tuh pas dia datang ke rumah ditolak. Bahkan sampai diusir sama ayah saya. Sampai saya umur sekarang kepala 3, jadi nggak ada satupun lagi nih laki-laki yang mendekati saya. Apakah ini akibat dari orang tua saya menolak lamaran laki-laki soleh itu? Wah, gimana nih Ustadz Syam? Ada hubungannya kah? Ya Allah, kalau di dalam Al-Quran Allah sudah katakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada satu kejadian yang menimpa itu kecuali karena disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Jadi Islam itu tidak mengenal karma sebenarnya, tapi fabima kasabat aidikum, yang terjadi itu karena ulah kalian sendiri. Karena kadangkala ada orang menyalahkan Allah, ya udahlah yang takdir Allah nih, Allah memang kehendaknya begini. Tapi ternyata kita pernah melakukan ulah di masa sebelumnya tanpa bermaksud yang namanya menghakimi orang tua daripada mbak yang bertanya. Akan tetapi mungkin mudah-mudahan ya Allah mbaknya sama-sama ngomong ke orang tua bukan begini ya, ayah tobat nih, enggak gitu. Ayah saya mau bertaubat, mudah-mudahan setelah saya bertaubat saya akan mendapatkan jodoh atau laki-laki akan datang kepada saya untuk melamar saya. Allah gerakkan laki-laki untuk datang kepada saya sambil saya bertaubat, ayo kita sama-sama ayah gitu. Jadi bukan yang namanya mengajari orang tua, karena kalau mbak sudah tahu salah satu kebaikan itu adalah ketika kita salah, ada sesuatu yang menimpa kita, kita langsung sadar bahwa ini adalah salah saya sendiri gitu. Jadi kalau ditanya adakah hubungannya, benar adanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang taat agama datang melamar lalu kau tolak, maka tunggu saja fasadun kabir, akan terjadi yang namanya kerusakan di muka bumi ini, kerusakan besar gitu. Bisa jadi kerusakan besar ini termasuk terjadi pada diri yang menolak tadi. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Ya. Kiai Haji boleh tolong ditambahkan Pak Kiai, silakan. Baik, permisi. Jadi tidak boleh ada kata ucap dan menyalahkan orang tua. Karena orang tua jadi saya nggak dapat jodoh karena ditolak kemarin. Sebetulnya terus kita berusaha, terus bekerja dan berdoa. Dan endingnya adalah kita tetap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz Syam tadi mengatakan bermusyawarahlah kepada orang tua. Satu ketika orang tua tidak sepakat, tidak setuju akan jodoh yang datang saat itu, mohon maaf mungkin pendapat orang tua melihat itu tidak benar. Tetapi orang tua izin minta dimaafkan, tidak mematahkan semangat langsung menjudge bahwa anak ini tidak benar, calon mantu enggak benar. Kalau sudah ada jodoh dan sekufu itu setara, kemudian pada saat itu sudah betul-betul mampu adanya dan satu agama atau izin minta dimaafkan, satu keyakinan, percaya deh, justru kalau kita tolak akan menimbulkan fitnah. Dan orang tua, mohon maaf lahir batin, harus menyetujuinya cepat segera. Ini adalah sunnah daripada Rasul baginda Muhammad SAW. Dan wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu kemudian berangkat karena Allah, wajib hukumnya menikahkan. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Tapi sedikit saja Pak Kiai, kalau misalnya kejadiannya sudah terlanjur, apakah mungkin ada kesempatan kedua? Ya. Untuk datang lagi yang orang-orang yang baik lagi kalau sudah ditolak ini? Insya Allah. Dengan doa tadi itu ya? Iya. Yang penting orang tua kita sepakat bahwa hidup ini adalah harus sinergi. Sinergi, Iya, baik. betul hablum minallah dan hablum minan nas. Masya ya. Allah, terima Saya yakin kasih. insya Allah aman. Terima kasih Pak Kiai, Ya. terima kasih Ustadz Syam dan terima kasih jamaah yang sudah mau bertanya di Islam itu Indah. Semoga menjadi solusi yang baik untuk diri kita juga dan juga untuk orang lain. Baik, ini sekarang ada kehebohan seorang ayah mendidik anaknya yang kembar 5 untuk sholat. Masya Allah, kembar 5 Masya Allah. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah, silakan.